Halo Kak Ardi, apa kabar? Halo Kak Evan, kabar baik, Alhamdulillah. Oke, baik Kak Ardi. Ini kan sekarang kan udah dekat KSN ya. Saya boleh Hmm, nggak tanya-tanya Kak Ardi sebentar untuk menceritakan pengalaman Kak Ardi di Kebumian itu seperti apa? Boleh? boleh, boleh. Oke, baik. Kak Ardi itu merupakan medalis International Earth Science Olympiad ya, atau ISO. Dan juga Hmm, Kak Ardi adalah medalis dari OSN atau KSN itu sendiri. Menurut Kakak, hmm. sebagai seseorang yang telah berhasil meraihnya, kriteria siswa seperti apa yang diperlukan untuk dapat menjadi juara di kompetisi internasional maupun nasional bidang kebumian? Kriteria ya, simple sih, 3 poin aja paling. Yang pertama adalah curious atau penasaran. Mhm, Yang kedua adalah persisten, terus menerus gigih berusaha. mhm. Yang ketiga adalah take your time. Jadi nggak usah dikejar-kejar. Oke, saya bahas yang pertama. Curious di sini karena kebumian itu ilmu yang menjawab tentang rahasia-rahasia di balik fenomena alam. Jadi semakin kita bertanya, kok bisa awan warnanya putih, tapi kenapa langit warnanya biru gitu. Contohnya seperti itu. Semakin banyak kita memahami ilmu kebumian tanpa harus membaca buku, menghafal satu kata per kata. Itu yang pertama. Yang kedua, persisten atau gigih. Jadi yang namanya ini umumnya berlaku untuk semua bidang yang namanya olimpiade. Karena soal olimpiade itu beda dengan soal sekolah, kita harus bisa membangun motivasi biar bisa uh, terus belajar memahami tipe-tipe soal olimpiade. Gigih di sini bukan berarti kita harus terus-terusan belajar uh, di luar jam sekolah, tapi gimana cara kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik tanpa berlama-lama baik membaca buku atau tanpa berlama-lama istirahat gitu. Yang ketiga, nih itu kaitannya dengan yang poin kedua tadi, ambil waktu kalian atau take your time karena saya sendiri belajar olimpiade itu nggak mau uh, langsung dikejar misalkan seminggu full gitu nggak. Jadi belajarlah kalau kalian lagi mood gitu. Kalau kalian nggak mood ya udah take your time, istirahat sebentar, entah itu nonton Netflix, main game, tapi jangan lama-lama balik lagi uh, ke kegiatan rutin kalian untuk belajar. Nah, belajar di sini juga nggak melulu kalian buka laptop, baca buku, ngerjain soal, belajar bisa macam-macam, nonton video YouTube yang berkaitan dengan kebumian, ngeliatin awan yang bergerak gitu. Misal, ya banyak lah media media pembelajaran di kebumian karena kita hidup di alam, di bumi, ya uh, secara secara teknis media pembelajaran kita tuh lingkungan kita. Jadi itu. Oke, baik. Kak Ardi, dulu Kakak milih kebumian kenapa? Kenapa kok bukan bidang yang lain? Sebenarnya dulu sempat pilih bidang yang lain, bidang eksak itu sempat di matematika, cuma ya awalnya juga ikut kebumen karena kejebak oleh kakak kelas, tapi ternyata ketika saya saya lihat belajar gitu mengenai soal-soalnya, wah ini ternyata kehidupan sehari-hari nih, fenomena sehari-hari yang bisa diamati. Makanya dari situ saya mulai penasaran, ini apa sih, kok ada geologi kita belajar batu, oh ternyata batuan yang kita tendang-tendang tuh nggak semata-mata cuma batu gitu, ada sains di balik itu. Atau angin, kenapa kita setiap sore ngerasain adanya angin gitu yang berhembus, kok bisa gitu, dan seterusnya. Jadi karena rasa penasaran itu jadinya suka gitu, dan bergurilah lanjut sampai ke internasional itu kayak gitu. Oke, baik. Kak, ini kan juga barusan tahun pelajaran baru ya. Artinya Hmm. juga sekarang ada siswa-siswa baru yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kompetisi kebumian di tahun depan. Nah, Hmm. kira-kira kakak ada cerita sedikit nggak terkait kebumian yang mungkin bisa menarik minat dari siswa-siswa yang sedang mempersiapkan dirinya untuk kompetisi tahun depan yang lagi galau gitu, enakan di bidang apa sekarang? Kira-kira kakak ada cerita nggak yang menarik gitu terkait kebumian? Satu poin penting yang membedakan yang unik kemudian dari yang lain yang barangkali bisa menarik siswa-siswa untuk bisa mempelajari lebih lanjut. Tadi kita bisa belajar nggak cuma dari buku atau ngerjain soal. Kita bisa belajar dari video YouTube yang menjelaskan fenomena atmosfer, yang menjelaskan fenomena bintang, astronomi, yang menjelaskan kenapa gunung meletus. Itu banyak sekali media pembelajaran, jadi nggak bosan. Itu aja sih.
buat kalian mungkin yang no-brainer, maksudnya yang tidak ingin belajar sampai ngotak-ngatik kalkulator terus-terusan atau sampai melajari teori dasar banget gitu, itu bolehlah masuk ke Bumian. Dicoba dulu aja, tapi lama-kelamaan jika kalian tertarik, maka kesannya akan gampang sih. Tadi akan terbangun rasa penasarannya. Oke, baik Kak. Nah, sekarang ini kan lagi masa pandemi ya. Kita tidak bisa memprediksi apakah kompetisi di tahun depan itu tetap offline seperti tahun sebelumnya atau mungkin online seperti tahun ini. Ada nggak saran dari Kakak terhadap siswa-siswa yang sedang mempersiapkan dirinya untuk kompetisi tahun depan? Kira-kira mereka harus gimana gitu? Mereka harus belajar terus atau mereka harus gimana nih? Karena kan sekarang kan tidak penuh ketidakpastian gitu sekarang. Ya, menghadapi teknis Olimpiade ke depannya, pandemi ini juga kita belum tahu kapan berakhir. Ya, menurut saya bagaimana kita belajar untuk teman-teman siswa, bagaimana kita belajar harusnya tidak membedakan antara nanti kompetisinya online maupun kompetisinya offline yang udah berlangsung lalu-lalu. Menurut saya tinggal bagaimana kita membiasakan diri aja ketika mengerjakan soalnya di depan komputer gitu. Ya mungkin dari sisi pembelajaran sih nggak banyak yang berubah ya. Tergantung metode masing-masing, prefernya dari membaca buku atau mengerjakan soal lalu melihat materinya dari soal tersebut, atau menonton video, atau ya jalan-jalan di sekeliling untuk observasi gitu. Tapi mungkin yang paling membedakan adalah eksperimen yang harusnya atau praktikum yang harusnya ada dilombakan di tingkat OSN ataupun tingkat internasional mungkin akan diubah menjadi observasi atau pengolahan data secara visual. Jadi tidak langsung hands-on ke objeknya, tapi kita bisa mendapatkan data-data dari soal misalnya. Nah, itu mungkin bisa dibangun dengan melatih soal-soal yang case study berdasarkan kasus-kasus yang ada. Misalkan dari soal meteorologi itu, dapat parameter dari stasiun meteorologi A, B, C, D. Nah, nanti ditanyakan kira-kira bagaimana berapa parameter temperaturnya atau berapa parameter kelembapannya, itu bisa sebenarnya tanpa asalkan kita tahu konsep alatnya yang offline tadi, kita bisa menginterpretasikannya secara online, maksudnya tanpa alatnya langsung gitu. Asalkan kita udah tahu mekanisme cara kerjanya. Jadi ya seperti itu sih, mungkin akan lebih banyak pengolahan data. Ya, yang terakhir mungkin bagaimana kita pembiasaannya ya. Ya saya yakin teman-teman SMA ini udah familiar dengan menggunakan teknologi teknologi informasi, pengolahan data via komputer, online dan sebagainya lah. Itu harusnya sudah oke. Oke, baik Kak Aldi. Mungkin pertanyaan terakhir, ada nggak saran dan pesan atau tips dan trik bagi siswa-siswa yang akan menghadapi KSN di bulan Oktober tahun 2020? Saran dan pesan. Saran kali ya. Oke. Sebenarnya kalau pesan mungkin saran dulu deh. Kalau saran jangan terlalu diforsir kalau untuk ASN. Karena saya dulu ini pengalaman saya terdahulu dari ke OSN tuh saya terlalu memforsir, jadi ketika hari H misalkan banyak yang tiba-tiba blank. Jangan terlalu memforsir, biasa saja. Saya yakin cakupan materi kalian di OSP di provinsi kemarin udah cukup bagus. Tinggal diperdalam dengan mengerjakan soal analisis. Jadi soal-soal yang tipenya case analisis, bukan soal-soal trivial kayak penyusun ini apa, bukan kayak, jadi lebih kayak soal-soal analitik itu diperdalam lagi atau di-review lagi. Dengan mereview lagi kalian bisa mengacu ke materinya, jadi nggak usah belajar materinya langsung, tapi belajar soalnya dulu aja, dan kalian bisa telisik lebih dalam lagi di tiap opsi. Misalkan soal pilihan ganda, dilihat tuh salah satu materi ini tuh sebenarnya apa sih. Nah, jadi refreshingnya tuh dari situ. Nggak pun kalau misalkan dapat materi baru pun dari soal itu. Jadi bisa soal materi barunya bisa menyerap lebih cepat lah, karena ada kaitannya dengan materi yang udah kita pahami dari soal yang sama. Gitu aja sih. Itu saran. Kalau pesan ya namanya belajar pasti capek, tapi kalian akan memetik hasilnya kalau kalian sungguh-sungguh. Saya itu karena
saya mengalaminya. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi atas wawancaranya. Semoga dengan wawancara ini banyak sekali teman-teman siswa-siswa yang dapat insight baru ya dari Kak Ardi. Begitu. Iya, Oke, terima kasih selamat Kak Ardi. Selamat malam. Selamat berisik. malam.